Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program renungan pagi ini. Saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus. Mari kita awali dengan pujian dan penyembahan. Sungguh Engkaulah Tuhan, permata hati kami. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Baik saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua itu karena kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu yang ajaib. Kalau kami sebentar akan merenungkan firman, tolong kami supaya kami dapat mengerti. Roh Kudus kiranya memberikan pemahaman supaya kami bertumbuh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara kita buka ayat pokok bahasan kita, pokok renungan kita pada pagi hari ini. Mazmur 1 ayat yang ketiga.
Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya yakin setiap orang ingin berhasil. Tema kita pagi hari ini adalah faktor keberhasilan. Orang muda, orang tua, siapapun ingin berhasil. Yang sekolah ingin berhasil. Yang kuliah ingin berhasil. Yang sudah bekerja tentunya ingin berhasil. Melalui karir. Ya, apa yang kita dapatkan. Sehingga kita boleh berhasil mencapai satu posisi yang kita harapkan. Kalau yang berusaha atau berdagang. Berhasil mendapat untung. Sehingga usaha itu dapat terus berkembang. Faktor keberhasilan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi ketika ingin berhasil, yang pertama itu adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mengapa? Kita sudah dengar dalam renungan saya sebelumnya pada bulan yang lalu, ya, di ayat sebelumnya tentang merenungkan Taurat Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita mulai merenungkannya, melakukannya kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam proses bertumbuhnya iman kita, rohani kita mempunyai iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang tidak tergoncangkan. Dan itu gambarannya seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air. Menggambarkan iman yang kokoh. Ya, aliran air itu adalah kehidupan. Firman Tuhan yang senantiasa kembali lagi menjadi kesukaan. Dan kita renungkan. Kita perkatakan dalam setiap hari. Apapun yang kita kerjakan. Apapun yang kita hadapi. Kalaupun kita menghadapi sesuatu yang mungkin tidak mengenakan. Tidak suka, mari kita perkatakan, aku berhasil. Allah menyertai aku. Tuhan Yesus baik. Yang penting kita melekat kepada pokok itu, saudara. Yesus, ya. Di tepi aliran air pohon itu hidup, saudara, ya. Hidup dan terus menerus hidup sehingga apa? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ketika pohon itu mulai ditanam sampai kepada waktunya berbuah, harusnya dia berbuah, saudara. Ketika ada aliran air, ketika nutrisi untuk pohon itu cukup, pasti dia akan berbuah. Contoh mungkin kalau pohon rambutan seharusnya 2 tahun, maksimal 3 tahun. Sejak ditanam dia harus berbuah. Ya, itu artinya musim berbuah. Ya, dikatakan di sini menghasilkan buah pada musimnya. Artinya sesuai umurnya dia harus berbuah. Kalau padi misalnya 3-4 bulan harusnya dia berbuah dengan baik. Itu adalah usia daripada musimnya. Saudara, ya. Demikian pertumbuhan iman kita. Ya, sesuai dengan musimnya. Ya, bertumbuh dengan baik sehingga kita mulai menjadi dewasa. Dewasa penuh ketika kita bertumbuh. Sehingga apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun, badai apapun, ketika pohon itu bertumbuh, ada satu kekuatan. Akarnya akan menopang, saudara, ya. Ketika akar itu tertanam dengan baik, mendapat aliran air, dan bertumbuh dengan baik, pohon itu akan kokoh. Goncangan apapun yang akan terjadi dalam hidup saudara, saudara akan pasti tetap berbuah. Tetap menghasilkan buah pada musim, saudara, ya. Dan yang tidak layu daunnya. Itu satu gambaran, saudara, ya. Daun itu dalam pohon itu gambaran daripada refleksi bahwa pohon itu segar, hidup dengan baik, tumbuh dengan baik, ya. Daun itu bicara tentang hati kita, karena dari hati itu terpancar kehidupan, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan, saudara. Dari hati kita.
cerminan itu dari hati kita, saudara. Daun itu gambaran ketika pohon itu dalam keadaan baik tertanam, segar, dan tentunya setiap orang melihat pohon dengan daunnya baik, indikasinya bahwa pohon itu bertumbuh, saudara. Ya, kalau daunnya layu, daunnya sudah mulai kering, berarti pohon itu tidak bertumbuh. Gambaran kehidupan kita, saudara. Ya. Kemudian, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Harus ada yang dikerjakan, saudara. Apapun, dalam usaha, berdagang, bekerja, ya. Kalau yang masih sekolah berarti belajar, masih kuliah terus juga belajar berarti, ya, melakukan disertasi, penelitian, ya. Apa yang diperbuat, ya, dikatakan firman Tuhan, dikatakan berhasil, ya, berhasil. Faktor keberhasilan ketika kita dikatakan ada di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, dan daunnya tidak layu, segar, ada satu pertumbuhan, dan ketika kita berbuat, melakukan, akan berhasil. Kalaupun mengalami satu hambatan, artinya kegagalan itu bukan satu akhir daripada satu pertumbuhan. Pasti firman yang hidup, yang ada di dalam kita semua, itu yang akan memimpin kita kepada sebuah keberhasilan. Dari keberhasilan yang satu kepada keberhasilan yang lain. Bukan dengan mudah, saudara. Tentunya menghadapi tantangan, tentunya menghadapi satu perjuangan di dalamnya, saudara. Tapi firman Tuhan tetap katakan, apa yang diperbuatnya berhasil. Jadi lakukan, tetap melakukan. Pasti akan berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah, dan daunnya segar. Dan ketika kami melakukan, akan berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Sertai umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kegiatan apapun yang mereka lakukan. Dalam usaha, dalam bekerja, dalam sekolah. Kegiatan apapun. Tuhan, biarlah diberikan keberhasilan. Jamah umat-umat-Mu Tuhan. Kalaupun mereka ada dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan, kesembuhan menjadi bagian mereka. Keberhasilan dalam proses penyembuhan itu menjadi bagian mereka. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.